penggemar serial drama Korea dan musik K-pop pastinya sudah tidak asing lagi dengan negara Korea Selatan. Negara yang terkenal dengan budaya, makanan lezat, fashion, dan musik K-pop yang mendunia ini tak pernah lepas dari perbincangan. Korea Selatan dikenal dengan budaya yang sangat menghargai etika sosial dan penghormatan terhadap orang lain. Salam hormat dengan membungkuk, memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan yang tepat, dan menghormati hierarki sosial adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari di Korea Selatan. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya yang sangat menghormati dan memperhatikan orang lain. Korea Selatan juga terkenal dengan budaya Hallyu atau Korean Wave. Hallyu atau Korean Wave adalah fenomena global yang melibatkan popularitas K-pop, K-drama, dan film Korea di seluruh dunia. Grup musik seperti BTS dan drama seperti Descendants of the Sun telah mendapatkan penggemar setia di berbagai negara. Hallyu telah menjadikan Korea Selatan sebagai pusat budaya pop yang memikat dan menarik perhatian global. Jika pergi ke Korea Selatan, akan dengan mudah menemukan restoran, kafe, ataupun bar di sepanjang jalan. Saat bertemu dengan orang Korea Selatan, mereka akan menanyakan apakah kamu sudah makan daripada hanya sekedar menanyakan kabarmu. Hidangan yang paling penting bagi mereka adalah kimchi, makanan tradisional yang terdiri dari sayuran yang telah dibumbui dan diawetkan. Makanan fermentasi ini biasanya disajikan sebagai side dish atau banchan. Sejauh ini ada sekitar 200 jenis kimchi yang ada di Korea Selatan. Namun, jenis kimchi yang paling populer adalah kimchi kubis, sawi putih, mentimun, lobak, dan daun bawang. Tak hanya kimchi, Korea Selatan juga menduduki peringkat teratas dalam produksi lebih dari 90% rumput laut dunia. Kelezatan rumput laut yang kaya nutrisi ini memainkan peran penting dalam masakan Korea dan dinikmati dalam berbagai bentuk mulai dari sushi gulung hingga makanan ringan dan lauk pauk. Selain itu, di Korea Selatan memiliki jajanan street food saat dini hari. Jajanan pinggir jalan di Korea Selatan biasanya dijual di mobil-mobil terbuka, tenda-tenda, ataupun di rumah-rumah kecil yang menyediakan meja dan kursi. Makanan yang dijual juga tak kalah lezatnya dengan makanan utama. Beberapa street food yang biasanya dijual seperti tteokbokki, panekuk daun bawang atau pajeon, tempura, kimbap, bungopang, Korean fried dog hotdog, cumi-cumi, dan gurita kering, dan masih banyak lainnya. Harga street food juga bervariasi dan rata-rata ramah di kantong. Pecinta drakor pasti sudah hafal dengan kebiasaan orang Korea yang gemar meminum alkohol. Kebanyakan orang Korea mengonsumsi soju sebagai minuman yang disajikan bersama makanan utama. Minum soju sudah seperti tradisi bagi orang Korea ketika merayakan suatu perayaan. Korea Selatan menjadi negara dengan kebiasaan minum alkohol tertinggi di Asia. Rata-rata warga Korea Selatan meminum 13,7 gelas alkohol per minggu dan menjadi yang tertinggi di dunia. Negara yang satu ini sebetulnya memiliki kemajuan teknologi yang cukup pesat, bahkan dalam urusan penggunaan internet. Salah satu fasilitas publik yang bahkan disediakan oleh pemerintah lokal di Korea Selatan adalah Wi-Fi.
hampir semua transportasi publik, kafe, restoran, hotel, bahkan taman sekalipun difasilitasi dengan Wi-Fi untuk para turis. Ini tentunya memudahkan siapapun untuk mengakses internet, meski mungkin sedang berada di luar. Hal lainnya yang sering menjadi perbincangan adalah tentang standar kecantikan, salah satunya operasi plastik. Standar kecantikan Korsel memang cukup tinggi. Jika memiliki wajah yang jelek, mereka akan menjadi korban bullying. Sehingga operasi plastik di sana sangat populer. 1 dari 5 orang Korsel telah menjalankan operasi plastik. Korea Selatan dikatakan sangat menjunjung tinggi tampilan Kaukasia, yang berarti mereka biasanya menjalani operasi untuk mendapatkan kelopak mata ganda, hidung yang lebih panjang, dan dagu yang lebih runcing. Tampilan ini dipopulerkan oleh selebritas Korea terlebih dahulu, kemudian diikuti semua orang. Melakukan operasi plastik di Korea Selatan sama normalnya dengan pergi ke dokter gigi untuk memasang kawat gigi. Selain kecantikan wajah, berat badan juga menjadi standar kecantikan seseorang di Korea Selatan. Dikabarkan hanya 3,2% orang Korea Selatan yang kelebihan berat badan atau obesitas, dan ini menjadi salah satu negara dengan tingkat obesitas terendah di dunia. Korea Selatan juga memiliki standar kerupawanan untuk pria. Misalnya, orang Korea Selatan tak suka berjenggot. Segala bentuk rambut wajah dibenci di Korea Selatan. Kemungkinan besar karena orang Korea tidak menumbuhkan banyak rambut wajah sejak awal. Jadi standar kerupawanan untuk pria adalah kulit yang dicukur, bersih, dan awet muda. Seorang pria yang menumbuhkan janggut dan bulu dada di Korea Selatan dianggap tidak terawat. Fakta menarik tentang Korea Selatan ini mungkin terdengar aneh, tetapi kenyataannya memiliki rambut di wajah bahkan dapat menghalangi orang Korea untuk mendapatkan pekerjaan. Di Korea Selatan, laki-laki menggunakan make up adalah hal yang biasa. 20% dari populasi laki-laki di Korea dilaporkan menggunakan make up secara teratur. Selain makanan dan standar kecantikan, ada hal-hal unik dan menarik tentang Korea Selatan. Di antaranya adalah bayi Korea sudah berusia 1 tahun saat lahir. Perhitungan usia yang dianut oleh masyarakat Korea berbeda dengan masyarakat global pada umumnya. Pada sistem usia Korea, bayi yang baru lahir akan secara otomatis berusia 1 tahun. Inilah yang membuat usia dari penduduk Korea biasanya 1 tahun lebih tua jika dibandingkan dengan usia internasionalnya. Meski saat ini pemerintah Korea sudah menghapuskan sistem perhitungan usia lokal, namun masih banyak penduduk yang menggunakannya. Jika melihat nama-nama orang Korea, mungkin rata-rata dari mereka seolah memiliki marga yang sama. Sebetulnya memang marga tersebut menjadi penanda keturunan, sehingga bisa membedakan antara satu keluarga dengan keluarga lain. Namun, banyak orang yang berpikir bahwa kesamaan marga artinya bersaudara, padahal tidak. Setiap marga berasal dari daerah yang berbeda. Inilah yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak bersaudara, sehingga kesamaan marga tersebut tidak berarti apa-apa.
Korea Selatan ternyata pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1990-an. Namun saat ini, Korea Selatan tumbuh menjadi negara maju dengan perekonomian yang mapan. Hal unik lain yang harus kamu tahu tentang Korea Selatan adalah orang Korea selalu terburu-buru. Bahkan ada istilah khusus untuk buru-buru ini, yaitu budaya Korea Selatan pali-pali. Pali-pali sendiri biasanya diterjemahkan menjadi cepat atau buru-buru. Ketika kamu berada di Korea, kata ini sering terdengar ketika atasan atau bos kamu mengatakan pali-pali, maka kamu harus bergegas menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tidak heran jika orang asing akan mengeluh dengan budaya ini. Karena orang asing akan berpikir ini adalah sebuah tekanan. Namun pada kenyataannya lewat pali-pali lah orang Korea bisa bergerak cepat dalam bekerja dan mengubah negara mereka menjadi negara maju seperti saat ini.